Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazil dari SMP IHWS kelas 8D. Saya akan memberikan penjelasan tentang sistem pencernaan manusia. Yang pertama, mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Gigi terbentuk dari tulang gigi yang disebut dentin. Struktur gigi terdiri atas mahkota gigi yang terletak di atas gusi, leher yang dikelilingi oleh gusi, dan akar gigi yang tertanam di dalam lekukan-lekukan rahang. Mahkota gigi dilapisi emel yang berwarna putih. Kalsium, fluorin, dan fosfat merupakan bagian penyusun emel. Ada 3 macam gigi manusia. Yang pertama adalah gigi seri yang berguna untuk memotong makanan. Yang kedua adalah gigi taring untuk mengunyah makanan. Dan yang ketiga adalah gigi geraham untuk mengunyah makanan. Anak-anak mempunyai seperangkat gigi susu berjumlah 20 buah yang terdiri atas 8 gigi seri, 4 gigi taring, dan 8 gigi geraham depan. Kemudian, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan tubuh, gigi susu diganti dengan gigi tetap dan ditambah 12 geraham belakang. Sehingga jumlah gigi manusia dewasa menjadi 32 buah. Gigi dapat memotong dan mengoyak makanan sehingga proses pencernaan makanan oleh gigi di dalam mulut disebut pencernaan mekanis. Ada 3 buah kelenjar saliva pada mulut, yaitu kelenjar parotis, sublingual, dan submandibular. Kelenjar saliva mengeluarkan air liur mengandung enzim ptyalin atau amilase yang berguna untuk mengubah amilom menjadi maltosa. Pencernaan yang dibantu oleh enzim disebut pencernaan kimiawi. Di dalam rongga mulut, lidah menempatkan makanan di antara gigi sehingga mudah dikunyah dan bercampur dengan air liur. Makanan ini kemudian menjadi lembek dan dibentuk bulat yang disebut bolus. Kemudian bolus dengan bantuan lidah didorong menuju faring. Yang kedua, faring dan esofagus. Setelah melalui rongga mulut, makanan yang dibentuk bolus akan masuk ke dalam tekak atau faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau disebut esofagus. Pada pangkal faring terdapat katup pernapasan yang disebut epiglotis. Epiglotis berfungsi untuk menutup ujung saluran pernapasan atau lari agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Setelah melalui faring, bolus menuju ke esofagus, suatu organ berbentuk tabung lurus, berotot lurik, dan berdinding tebal. Itu adalah ciri-ciri esofagus. Otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan bermas yang mendorong bolus ke dalam lambung. Gerakan otot kerongkongan ini disebut gerak peristaltik. Yang ketiga adalah lambung. Otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus, memecahnya secara mekanis, dan mencampurnya dengan getah lambung. Getah lambung mengandung asam klorida atau HCl, enzim pepsin, dan renin. HCl berfungsi untuk membunuh kuman-kuman yang masuk bersama bolus dan mengaktifkan enzim pepsin. Pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Renin berfungsi untuk mengendapkan proses protein susu. Setelah melalui pencernaan kimiawi di dalam lambung, bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut chymus atau bubur usus. Chymus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus halus. Yang keempat, usus halus. Usus halus memiliki 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau disebut duodenum, usus tengah, duodenum, dan usus penyerapan disebut juga ileum. Suatu lubang pada dinding duodenum
menghubungkan usus 12 jari dengan saluran getah pankreas dan saluran empedu. Pankreas menghasilkan enzim tripsin, amilase, dan lipase yang disalurkan menuju duodenum. Tripsin berfungsi memecah pepton menjadi asam amino. Amilase memecah amilo menjadi maltosa. Lipase memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Getah empedu dihasilkan oleh hati dan ditampung dalam kantong empedu. Getah empedu disalurkan ke duodenum. Getah empedu berfungsi untuk mengemulsikan lemak sehingga lebih mudah untuk dicerna oleh enzim. Selanjutnya, pencernaan makanan tersebut dilanjutkan di duodenum. Pada bagian ini terjadi pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap karbohidrat dipecah menjadi gula sederhana, glukosa, protein menjadi asam amino, serta lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Setelah melalui duodenum, zat-zat makanan sudah menjadi bentuk yang siap diserap. Penyerapan zat-zat makanan terjadi di ileum, usus halus. Ileum itu usus halus ya. Pada dinding usus halus terdapat jonjot usus halus, dan pada setiap jonjot usus halus terdapat tonjolan kecil yang disebut mikrofil. Adanya fili dan mikrofil menyebabkan permukaan usus halus menjadi sangat luas, sehingga zat-zat makanan dapat terserap dengan cepat. Dinding fili baik mengandung pembuluh darah kapiler dan pembuluh getah bening. Zat-zat makanan tersebut akan masuk ke sistem transportasi untuk diedarkan ke seluruh sel tubuh. Bagian darah yang membawa dan mengedarkan zat-zat makanan ke seluruh tubuh adalah plasma darah. Plasma darah membawa zat-zat makanan dan mengedarkannya sampai ke sel-sel tubuh. Di dalam sel-sel tubuh, zat-zat makanan akan dioksidasi atau dibakar oleh oksigen yang dilepaskan oleh hemoglobin yang terdapat di dalam eritrosit, sehingga menghasilkan energi. Energi yang dihasilkan dari proses oksidasi digunakan untuk aktivitas atau kegiatan tubuh. Yang kelima atau yang terakhir adalah usus besar. Bahan makanan yang sudah melalui usus halus akhirnya masuk ke dalam usus besar. Nah, usus besar terdiri atas usus buntu atau disebut juga cecum. Appendix, bagian yang menanjak, ascending colon, bagian yang melintang, transverse colon, bagian yang menurun, descending colon, dan berakhir pada anus. Itu tadi. Nah, itu. Bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai bahan sisa. Sisa tersebut terdiri atas sejumlah besar air dan bahan makanan yang tidak dapat tercerna, misalnya selulosa. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Jika kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, dinding usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Sebaliknya, jika sisa makanan kurang air, dinding usus besar akan mengeluarkan air. Di dalam usus besar terdapat mikroorganisme yang membantu menghembuskan sisa makanan. Contohnya bakteri Escherichia coli. Dari proses pembusukan sisa makanan tersebut akan dibentuk fases tinja sebelum dikeluarkan. Fases ditampung di bagian ujung usus besar yang disebut rektum. Fases dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.